Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan kita hari ini pertemuan yang keempat ya. Kita akan bahas tentang dalam RPS-nya atau SAP-nya adalah bicara tentang sholat ya. Kita sudah setiap hari melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tapi barangkali hari kita ingin melakukan kajian secara lebih mendalam apa sebenarnya sholat ya, dasar hukum serta hikmah daripada sholat itu sendiri. Saya akan mengambil dari kitabnya Dr. Tibul Bughoh dan bukunya Dr. Syaukat Muhammad Ailian ya, tentang Majmu'us Sholawat fil Islam ya. Kita menggunakan dua referensi itu yang terkait dengan bahasa tentang sholat ya. As-salat ya. As-salatu makna sholat. Sholat dari kata asal kata shola yasli, shola yasli, shola yasla sholatan ya. As-salat ya. Makna sholat, apa sebenarnya makna sholat secara bahasa? As-salatu lughatan ma'khudun minal wasli. Jadi sholat menurut istilah bahasa itu berasal dari diambil dari kata masdar al-wasli, wasola yasilu waslan ya. Wasola yasilu waslan wasolatan ya. Jadi makna bahasa secara sholat artinya menyambung. Kenapa dikatakan menyambung? Li'anna wuslatun bainal amdi wa rabbi ya. Karena sholat itu adalah sebagai penyambung, sebagai media antara Tuhan dengan hambanya. Itu makna sholat secara bahasa. Ada yang mengatakan lafaz sholat itu dari kata sholaitu al-auda binar ya. Sholaitu al-auda binar ya. Idza qawwamtuhu ya. Jadi itu makna sholat secara bahasa. Sholaitu aku sholaitu al-uda, aku menyambung ud kayu binar dengan api. Idza qawwamtuhu, apabila aku menegakkan kayu itu, li'annaha taqumul abdu taqumu al-abdu ala ta'ati rabbih ya. Jadi secara bahasa dikatakan sholat adalah al-waslu, karena sholat adalah merupakan wuslatun sebagai penyambung, sebagai sarana yang menyambung, menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Li'anna taqumu al-abda, li'anna taqumu al-abda ala ta'atir rabbih ya. Karena sholat itu adalah menegakkan antara seorang hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhannya. Wa tusrifu anil maksiati, dan sholat dapat memalingkan dari perbuatan-perbuatan melanggar dosa. Yaitu makna sholat secara bahasa. Kemudian makna sholat dalam bahasa juga bisa diartikan as-sholatu ad-du'a. As-sholatu fil lughatil arabiyyah ala du'a bi khair. Jadi makna mendoakan dengan baik ya. Demikian juga lafaz sholat itu secara bahasa adalah ad-doa wal istighfar wal rahmah. Jadi sholat secara bahasa, kalau sholat itu datangnya dari Allah, lafaz sholat datangnya dari Allah bermakna rahmah ya. Kalau dari malaikat, sholat itu bermakna, lafaz sholat bermakna istighfar, jadi minta ampun. Kalau dari seorang hamba, maknanya adalah doa ya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Surat At-Taubah ayat 103, Allah menyebutkan wa sholli alaihim, doakanlah
kepada Allah, berdoalah engkau kepada Allah, lahum kepada mereka, alaihim kepada mereka, bil maghfirati untuk mendapatkan ampunan. Wa sholli alaihim, doakanlah engkau ya, alaihim kepada mereka, kaum, inna sholataka, akan sesungguhnya sholat kamu adalah sebagai penenang. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab disebutkan, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian tadi sudah disebutkan wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Itu makna sholat secara bahasa. Kemudian sholat secara terminologi adalah amma fi silahil fuqaha, sholat dalam silah terminologi ulama fikih disebutkan tutlaqu kalimat sholat ala aqwalin wa af'alin muftatahakatun bitakbir, muftatahamatun bitaslim, bisyara'itin maksusatin wa ala sifatin muayyanatin. Ya, sholat adalah akwal, perkataan, perbuatan yang khusus ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya. Wasumiyat sholatan li'anna tasmalu ala du'a. Jadi sholat itu dikatakan sholat karena sholat itu adalah memuat isinya doa. Karena seluruh doa yang dibaca itu adalah kalimat-kalimat atau doa-doa itu ya, apa kalimat-kalimat atau lafal-lafal yang dibaca di dalam perkataan-perkataan, lafal-lafal yang dibaca di sholat itu isinya adalah doa. Juz'ul ghalib, jadi mayoritas isinya adalah doa ya. Kemudian jadi aqwalun wa af'alun mutatahakun bitakbir, sholat adalah perkataan, tindakan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu, dengan sifat-sifat tertentu. Kemudian dasar hukum tentang sholat ya. Dasar hukum tentang sholat ya. Dasar hukum tentang sholat. Allah menyebutkan di dalam pertama adalah dalil yang menunjukkan tentang kewajiban sholat adalah fardhunya sholat adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Ulumah. Ya, adapun di dalam Al-Quran antara lain disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain adalah dalam surat Toha, Inna sholata kana alal kitaban mawquta. Surat Toha ayat 14 ya. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin adalah telah ditentukan waktunya. Dalam surat Al-Bayyinah ya. Dalam surat Al-Bayyinah innani anallahu la ilaha illa. Dalam surat Al-Bayyinah wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa yuqimus shalah ya. Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, dan tidak diperintahkan para hamba itu liya'budullah kecuali hanya menyembah kepada Allah, mukhlishina dengan tulus lahu kepada Allah, menyatakan tulus kepada Allah adina sebagai agama, hunafa dengan agama yang condong dengan fitrah manusia, wa yuqimus shalah. Ini adalah beberapa ayat-ayat yang bicara tentang sholat. Kemudian di dalam surat yang lain, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan lain kecuali saya, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqim sholat, dan tegakkanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Itu beberapa ayat-ayat yang bicara tentang wajibnya sholat dan beberapa ayat yang lain. Kemudian yang terkait dalam dasar hadis adalah dalam beberapa hadis yang antara lain adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna sallam qala bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa isami ramadan wa hajjal baiti fa ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun ditegakkan atas 5 pilar. Pertama adalah syahadat an la ilaha illallah, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad sebagai utusan Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wa isyami Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu,
berjalan menuju ke Baitullah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul, Rasulullah SAW bersabda, khamsu shalawatin kata Allahu 'alal ibad, ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqina kana lahu anillahi ahdan ayat al jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat waktu itu walam yudayyi, dan tidak menyanyiakan ya dari 5 sholat yang 5 waktu itu syai'an sedikit pun istighfafan karena meremehkan atau menganggap enteng bihaqina dengan hak daripada sholat yang 5 waktu, kana lahu anillah, maka orang itu adalah maka orang itu bagi Allah mempunyai janji untuk memasukkan dia ke surga. Malam ya'ti bihinna, dalam barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, falaisa lahu indallahi ahdan, maka Allah tidak punya komitmen janji kepadanya. Insya'a, jika Allah menghendaki adzabahu, Allah akan menyiksanya, wa insya'a, dan Allah menghendaki adkhalahu al-jannah, Allah akan memasukkan ke surga. Kemudian berikutnya adalah hadis yang riwayat muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim dari riwayat Talhah ibnu Ubaidillah an Arabiyan, sunya seorang badui, seorang Arabi datang Nabi sallallahu alaihi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Madza faraqtu alayya minas sholawati?" Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat? Qala, Nabi menjawab, "Khamsu sholawatin." Maka dia Rasulullah mengatakan, Anda berkewajiban melaksanakan 5 salat. Qala, kemudian orang Badui tadi bertanya, "Fahal alayya ghairuha?" Apakah ada fahal alayya? Apakah wajib bagiku selain yang 5 itu? Qala la. Qala Nabi menjawab, la, tidak, illa natawwa, kecuali Anda melaksanakan secara sukarela. Faqala rajulu walladzi ba'athaka bil haqq, kemudian demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran Muhammad, la azidu alaihi, aku tidak melebihi 5 salat dari itu, wala anggusu Anda, dan aku tidak akan menguranginya dari 5 salat waktu itu. Faqala sallam aflahar rajul in shadaqa. Rasulullah mengatakan orang ini akan beruntung. Orang ini telah beruntung, orang ini sungguh beruntung insyaallah jika dia jujur. Kemudian dalil yang ketiga adalah al-ijma' ya, ijma'ul ulama ya, ijma'ul ummah. Faqad ajma'at al-ummah min salafin wa khalafin ala wujubi sholatil ala wujubi khamsi sholawatin fil yawmi wal lailati ala kulli muslimin wa muslimatin balighina aqina ghairu haidatin wa nufasa. Allah ajmat al-ummah, umat telah sepakat min salafin wa khalafin, ulama salaf ulama khalaf, ala wujubi khamsi sholawatin, ada wajibnya sholat 5 waktu fil yawmi wal lailati, dalam waktu sehari semalam. Ala kulli muslimin, kewajiban bagi orang muslim laki-laki dan perempuan, balighina aqilina, mereka dewasa dan berakal, ghairu haidatin wa nufasa, kecuali orang-orang yang dalam keadaan menstruasi. Ini adalah beberapa dasar-dasar tentang wajibnya sholat. Kemudian apa sebenarnya hikmah daripada disyariatnya sholat ya. Dalam kitab Dr. Dibul Buga di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji pada juz 1 disebutkan bahwa lissolati hikamun wasrarun kathiratun ulakis wa bima yali. Salat itu mengandung beberapa hikmah dan rahasia-rahasia yang sangat banyak yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Awalan ayat tabil insan ala huwiyati al-haqiqah, bahwa manusia sadar akan kecenderungannya yang sebenarnya, yang hakiki, bahwa wa annahu amtun mamlukun lillahi azza wa jalla, bahwa manusia itu adalah hamba budak ya, abdun mamlukun, budak yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Summa ayyadillah mutadzakiran laha, kemudian dia menjadi sadar ingat kepada Allah Ta'ala, laha akan jadi dirinya ya. Bihaisu kullama anasat masyagil dunia, ketika orang merasa nyaman dengan berbagai macam kesibukan dunia, wa alaqatu bil akharin, dan membangun relasi dengan orang-orang yang lain, hadil haqiqah ja'at salatu fadzakkarat mujtahidin yanatun mamlukun,
maka salat akan datang kepadanya, mengingatkan kepadanya bahwa dia adalah hamba Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ayastakir fi nafsi insan ala yudam mu'inun wa mu'nimun hakikun ila Allah azza wa jalla, bahwa agar tertanam dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, bahwa tidak ada yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan yang sejati, memberikan iman yang sejati kecuali Allah Ta'ala. Wa in kana yara fid dunya wasaitun asbaban katsira, sekalipun orang itu manusia melihat di dunia ini ada beberapa sarana, beberapa sebab yang banyak ya, yang tampak bahwa annaha ialah ditu'inu wa tun'imu, bahwa sebab-sebab yang banyak tadi itulah yang dapat menolong dan memberikan nikmat kepadanya. Walakinal haqiqah, tapi yang sejatinya adalah anallahu sakhara jami'an, sungguh Allah Ta'ala yang telah menyiapkan semua itu. Yang ketiga adalah hikmah salat adalah ayatakidul insan min sa'at taubatin yatufi amma yakunu qad iktarafin atham, bahwa salat itu adalah manusia menjadikan salat itu sebagai momen, sebagai waktu, sebagai saat ya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, di mana di saat dia salat bertaubat kepada Allah Ta'ala dari apa saja yang telah dilakukan dari perbuatan pada dosa. Idil insan ma'radun, karena semua manusia dihadapkan bisa yaumi wa lailihi, pada saat hari, siang dan malam ya, pada saat-saat ya, yaumihi tiap harinya, dan pada hari, siang harinya dan malam harinya, dikasih minal ma'asi la dikun yasyurub ya wa la syurub, terhadap berbagai macam perbuatan maksiat yang kadang-kadang manusia merasa dan qad yasurubiha, dan kadang-kadang manusia merasa menyadari akan perbuatan maksiat itu dan kadang-kadang tidak menyadari. Fatakunu sholatul mukarrar bainal khin wal akhar tatiran midikal ma'asi wal azwar, maka sholat yang dilakukan secara berulang-ulang itu dapat membersihkan baginya dari berbagai macam dosa dan perbuatan maksiat. Di dalam hadis lain disebutkan dalam dua Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah qala masal sholatul khamsi, perumpamaan sholat yang 5 kama nahrin jarin ghamrin, ada sebagaimana sungai yang mengalir ala babi ahadukum, di depan pintu kalian semuanya, taksil min kullayamin khamsa salat marratin, di mana seorang itu mandi dari air itu dalam setiap harinya 5 kali. Qala Hasan wa ma yubki min dalika min daran, apakah kalau orang dalam sehari mandi 5 kali masih ada tersisa kotoran-kotoran itu. Yang keempat adalah antakuna ghidaan mustamirun akidul iman billahi azza wa jalla fi qalbi, bahwa salat adalah menjadi gizi, menjadi menu, menjadi makanan yang terus menerus, yang berkelanjutan bagi akidah seorang, akidatul imani, ada keyakinan iman kepada Allah Ta'ala bil qalbi, dalam hatinya. Fa inna mulhiyatid dunya wa sai syaitan misalnya ala tansi insan adil akidah, sesungguhnya yang melupakan ya hal yang melupakan dari urusan dunia, wa wasawi syaitan, digangguan syaitan min syani yang tunsia al insan hadil akidah, maka manusia kadang melupakan dari akidah ini. Wa ingkaran makrusatan fi qalbi, sekalipun akidah itu telah terdalam dalam hatinya. Ini ada beberapa hikmah yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Al-Manhaji. Kemudian di dalam kitabnya Dr. Syaukat Muhammad Ilian disebut dalam kitab Majmu' Sholawat, di antara beberapa hikmah istilah salat adalah disebutkan as-salat wadhifatun ijtima'atun asasiyatun biadil hayat. Salat adalah berfungsi sebagai wadhifah ya, tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang sangat mendasar ya dalam kehidupan ini. Wa hiya ghayatu khalqil insan, bahwa salat merupakan tujuan diciptakan manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian wassalatu min ahamil ibadah wa adoniha, salat adalah merupakan ibadah yang paling penting ya. Karena apa? Fa amududdin wa nurul yakin, salat merupakan tiang agama dan merupakan cahaya keyakinan ya. Faman aqama faqad aqama din, barang siapa yang melaksanakan salat maka telah menegakkan agama. Faman dhai'a faqad dhai'a din, barang siapa menyanyiakan salat maka berarti telah menyanyiakan agama ya. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan bahwa di antara asrar hikmah disyariatkannya daripada salat antara lain ada beberapa poin ya. Pertama adalah idharu tawadu li azza wa jalla ta'ala taqdiruhu,
Tawasul adalah menunjukkan sebuah bentuk tawadhu, ya, sebuah bentuk tawadhu, ya, kepada Allah Taala. Bentuk tawadhu itu merendahkan diri kepada Allah Taala, wa ta'dhiru dan mengagungkan Allah, wa taqdiru dan memuliakan kepada Allah, menghormati kepada Allah. Yang kedua, tahdhibun nafsi wa tabiyah bi tawabin khuluqin jamil. Salat adalah tahdhibun nafsi, mendidik jiwa, mendidik hati, mendidik jiwa, wa tabiyah dan menciptakan, ya, mencetak jiwa itu bi tawabin khuluqin jamil dengan cetakan akhlak yang baik, ya. Yang ketiga adalah intiza'un nafsi min matatil khayatu alamiyah, mencabut diri manusia, mencabut jiwa manusia min madyatil khaya, dari materi kehidupan, wa alamiyah dan berbagai macam penderitaan kehidupan ini, wa taujiyah dan mengarahkannya ila batilai ta'ala, untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah tafrijul qurabat wa saddi an nirjabil munkarat, menghilangkan berbagai macam kesusahan, penderitaan, wasoddi dan menolak anirtikabil munkarat, dari melakukan beberapa perbuatan yang mungkar. Yang kelima adalah syukrul munimi alaman ama waltimasul ma'urati minallahi ta'ala, mensyukuri kepada zat yang berikan nikmat apa yang telah Allah anugerahkan dan mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa beberapa rahasia atau hikmah tentang disyariatkannya daripada sholat. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan dan yang membatalkan, ya. Hal-hal yang kemudian berikutnya adalah adabus shalah, ya, tentang etika daripada sholat. Pertama, di dalam kitab Majmu'us Shalat fil Insan, Majmu'us Shalat fil Islam, ya, Dr. Syaukat Muhammad Ilian disebutkan bahwa adabus shalah, di antara beberapa etika sholat adalah wa min adabis shalah, di antara etika sholat, ya, sebelum melaksanakan sholat adalah qabla syuru'i fiha, di antara etika sholat sebelum melaksanakan sholat adalah al-qiyamu ila bisakiran wa qarin, berdiri untuk melaksanakan sholat dengan tenang. Wayan biya ataqarrubillahi azza wa jalla, seseorang niat ketika melaksanakan sholat yang mendekat diri Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-muqarabatu fil khuta idza masya ilaiha litaksuru hasanatu bidzalika. Jadi al-muqarabatu mendekatkan diri, ya, fil khuta dalam melangkah, idza masya ilaiha ketika seorang akan jalan untuk menunaikan sholat. Tujuannya apa? Litaksuru hasanatu bidzalika, agar langkah yang begitu banyak akan menambah kebaikan yang diperolehnya. Fa inna kulla khatwatin yuktabu lahu hasanatan, karena setiap langkah yang dilakukan ketika orang akan melaksanakan maka ditulis satu nilai kebaikan. Yang ketiga adalah ayat salam mustaqbil kiblah, duduk untuk melaksanakan sholat dengan menghadap kiblat, wa istagila bidzikrillah dan menyibukkan diri untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah wa tasfiyatus sufu wa takmilul awal fal awal, meluruskan beberapa shaf dan menyempurnakannya dari shaf yang depan kemudian shaf berikutnya, ya, dari yang depan kemudian fal awal dari yang depan kemudian terus ke belakang. Yang keempat adalah tajidu taubati Allah Ta'ala, sholat berfungsi adalah memperbarui tobat kepada Allah Ta'ala min kulli dzunub, dari semua dosa shagiri wa kabiri, baik dosa besar atau dosa kecil. Ini adalah beberapa etika ketika sebelum melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi, ya, etika sholat ketika sedang menunaikan sholat, ya. Etika sholat ketika sedang menunaikan sholat, ya. Antara lain adalah muraqabatul qalbi wa hafdhu minaz zaigi, jadi melakukan evaluasi, ya, melakukan monitoring kepada hati, waktu itu, dan menjaga hati itu minaz zaigi, dari hal-hal yang menyimpang. Wasarfu amma siwallahi dalam memalingkan hati itu hanya selain hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ta'dibul musalli rabbahu wa taqdiru haqqa qadrihi, orang yang sholat mengagungkan Allah Ta'ala, wa taqdiru dan memuliakannya haqqa qadrihi, sesuai dengan keberadaan daripada Allah Ta'ala. Fayati bi amali sholati wa aqwali makruhun bi ta'dib wal ijlal, orang yang sedang sholat melaksanakan berbagai macam kegiatan sholat, wa aqwali dan beberapa perkataan sholat tadi itu makruhun bi ta'dib wal ijlal, dan disertai dengan mengaku dan
mengagungkan dan memuliakan kepada Allah Ta'ala. Khusyul musolli wa talabusu bil khafi minhu, khususnya orang yang sholat wa talabusu dan melakukannya bil khafi dengan rasa takut, rahbati dan merasa wibawa, warahbati merasa takut kepada Allah Ta'ala, wa tawaduhu wa tatullu subhanahu wa ta'ala, jadi tawaduknya dan merendahkan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah huduru qalbil musalli, hadirnya hatinya seorang yang sholat, wa fikruhu, pikirannya, wa nadruhu munsharifun ila ma mas'ulun bihi, dan pandangannya, pikirannya dan pandangannya munsharafun, difokuskan ila ma huwa mas'ulun bihi, kepada hal-hal yang bisa menyibukkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian itu adalah beberapa etikat sholat ketika sedang melaksanakan sholat. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan dan yang membatalkan, ya. Hal-hal yang disunahkan dan yang membatalkan dalam sholat, ya. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ini disebutkan, ya, bahwa ada beberapa hal-hal yang disunahkan dan yang membatalkan daripada sholat, ya. Syarat-syarat daripada sahnya sholat, ya. Syarat-syarat dan rukun sholat, ya. Nah, syarat-syarat tentang dan rukun-rukun sholat, ya. Syarat-syarat sholat diantaranya disebutkan oleh kitab Al-Fiqhul Manhaji ini. Satu, syarat adalah sesuatu kullu ma yatawaqqafu alaihi wujudu zalika syai' wa laysa juz'an minhu. Jadi syarat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya ada sesuatu itu, ya, dan itu adalah bukan bagian dari sesuatu itu. Nah, kemudian disebutkan walan ma yasrutu sholat, apa syarat-syarat sahnya sholat, ya. Adapun syarat-syarat sholat dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada 4 hal sebagai syarat daripada sahnya sholat. Satu adalah at-thaharatu, harus dalam keadaan suci, ya. Ada taharatul jismi, ya. Kemudian taharat dibagi adalah taharat jismi no hadasi. Taharat adalah suci tubuhnya dari hadas, ya. Orang yang hadas tidak akan sah sholatnya, baik dia hadas besar atau hadas kecil, ya. Di dalam hadis disebutkan la tuqbalu sholatu min ghairi tuhurin, Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci, ya. Rawahu Muslim. Yang kedua adalah taharatul badani minan najasati, suci badannya dari najis, ya. Dalam pelajaran yang lalu sudah disebutkan tentang makna najis dan beberapa macamnya dalam bab taharah, ya. Kemudian di dalam hadis yang lalu juga disebutkan bahwa ada sebuah hadis tentang perkataan Rasulullah SAW, marru ala qabraini Rasulullah melewati 2 kuburan yu'adzabani fi qabrihima, di mana orang itu disiksa kuburannya, wa may yu'adzab bi kabir, dia akan disiksa bukan karena perbuatan dosa besar. Amma hatuma fakan sadibul minal baul, ada salah satu di antara orang yang disiksa di kubur ini adalah dia tidak membersihkan diri dari ketika dia dalam kencing, ya. Kemudian wal akharu ya'ti bin namimah, dia orang yang mengadu domba. Ini adalah salah satu syarat harus suci badannya dari najis, ya. Kemudian yang ketiga ada taharus sawsiya minan najasah, suci pakaian dari najis, ya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mudaththir wasiya pakai tahir, dan sucikanlah dan pakaianmu maka sucikanlah, ya. Jadi yang dimaksud suci pakaian dari najis adalah bahwa fisiknya atau tubuhnya adalah bersih dari najis, ya. Kemudian di dalam yang keempat adalah taharatul makan an najasah, jadi suci tempat tinggalnya, tempat sholatnya, suci tempatnya dari najis, ya.
Yang dimaksud makan tempat adalah tempat yang disediakan untuk melaksanakan sholat ya. Ini adalah syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kedua ya. Kalau tadi adalah toharo, yang kedua al-ilmu bidukhulil waktu. Jadi syarat orang sholat adalah mengetahui waktunya sholat ya. Al-ilmu bidukhulil waktu, mengetahui waktunya sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap sholat itu mempunyai waktu tertentu ya, di mana orang yang sholat betul-betul tahu tentang masuknya waktu sholat. Yang ketiga adalah kaifiyatu, yang ketiga adalah satrul aurati, menutup aurat ya. Menutup aurat adalah merupakan salah satu syarat daripada sahnya sholat ya. Pada syaratnya sholat adalah menutup aurat ya. Wa huwa satu salisu min syurutis sholat ya. Kemudian yang itu adalah yang nomor 3. Kemudian yang syarat yang keempat adalah istiqbal kiblat, menghadap kiblat ya. Adalah menghadap kiblat. Dan ini adalah merupakan syarat yang keempat dari syarat-syarat sholat. Allah menyebut dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa idz maqtum fawallu wujuhakum syatrah ya. Kemudian di dalam Sahih Bukhari disebutkan Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan annahu sallallahu alaihi alladhi 'allamahu kaifa yusalli. Rasulullah pernah memberikan pembelajaran bagi orang yang mau salat. Idza qumta ila sholati fasbiq wudu. Apabila kau mau menunaikan salat, maka sempurnakanlah wudu, summa istaqbil qiblata. Kemudian hadaplah menghadap kiblat, fakabbir, kemudianlah kamu baca takbiratul ihram ya. Ini adalah tentang syarat yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemudian rukun-rukun daripada sholat ya. Apa makna rukun itu? Rukun adalah rukunu syai' maka najusat asasian mindu. Rukun adalah sesuatu yang bagian daripada yang sangat prinsip, yang sangat dasar dari sesuatu itu ya. Fa'azza'us sholati, adapun beberapa unsur daripada sholat, idan arkanu adalah beberapa unsur daripada sholat, karuku wa sujud wa nahwiyah, ruku, sujud dan yang lain sebagainya. Wala yatakamalu wujudus sholat wala tawaffaru sigatu illa bi yatakamala fiyya jamu azaiha ya. Jadi bahwa sholat tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali telah menyempurnakan beberapa bagian daripada sholat itu. Kemudian bahwa rukunnya sholat, wa yatalah khasu adatu arkanis sholat bisa ta'asar ruknan. Jadi ada yang mengatakan rukunnya sholat ada 13 rukun ya. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16 ya. Di sini dalam kitab Dr. Wabah Tibul Buga ini disebutkan bahwa rukunnya sholat adalah ada 13, satu an-niyatu ya. Apa niat itu? Qadusya mutaranan dipilihi. Jadi niat adalah bermaksud mengerjakan suatu dengan disertai ya, melaksanakan salah satu bagian dari sesuatu itu ya. Kemudian wa makhallu al qalbu, niat itu tepatnya di dalam hati, innamal a'malu binniyat ya. Kemudian al-qiyamu ma'a qudratis shalat ya, berdiri bagi orang yang mampu di dalam salat fardu, maka itu adalah termasuk rukun, berdiri dengan ma'al qudrati, dengan bagi yang mampu di dalam melaksanakan sholat fardu ya. Jadi kalau mampu wajib melaksanakan berdiri ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imran bin Husain Rasulullah SAW kanat bi bawasirun, kami sedangkan ambayan fasal Rasulullah SAW ini sholat, aku tanya kepada Nabi tentang masalah sholat. Faqala Rasulullah SAW sholli qa'iman. Rasulullah mengatakan sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tasati faqaitan, kalau tidak mampu kau duduk makalah kau duduk. Fa'ilam tasati fa'ala jambin, kalau tidak mampu maka berbaringlah kau. Ini adalah rukun yang kedua. Yang ketiga adalah takbiratul ihram ya. Di dalam sebuah riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, miftahu sholati at-tuhur,
Pujinya sholat adalah suci. Wa tahrimuha, ada takbiratul ihramnya adalah takbir ya. Wa tahliluha, adapun ya, mengakhiri daripada sholat adalah taslim, adalah baca salam ya. Ini adalah rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Fatihah ya. Qiraatul Fatihah ya, membaca Fatihah. Karena Fatihah ada rukun setiap rakaat daripada sholat yang menurut Imam Syafi'i dan imam yang lain ya. Kecuali Imam Abu Hanifah, bahwa Fatihah bukan rukun daripada sholat. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadits Bukhari Muslim mengatakan, An-Nabi SAW qala la sholati man lam yaqra'al kitab. Tidak akan sah sholat seseorang bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab ya. Wal basmalatu ayatun niyah, bismillah merupakan ayat dari Fatihah. Fala tasibul fatihul alladhi yamtamu yusalli bismillahirrahmanirrahim. Orang tidak sah membaca Fatihah yang tidak mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terkait dengan apakah basmalah ayat daripada Fatihah atau tidak, itu menjadikan perbedaan di antara para ulama. Dan yang kelima adalah ar-ruku. Jadi ruku itu adalah rukun daripada salat. Ya ayyuhalladzina amanu rku'u, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Ini dasarnya. Wahai orang yang beriman, ruku'lah kalian semuanya, wasjudu, dan sujud kalian semuanya. Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang diajarkan untuk melaksanakan sholat, sumarka hatat ta'ina rokian. Rukulah kau singkau, kau tenang dalam keadaan ruku. Kemudian yang keenam adalah al-i'tidal ba'da ruku. Gitu. Apa i'tidal itu? Wa waqufun yafsul bain ar-ruka' wa sanis sujud. I'tidal adalah berhenti yang memisahkan antara ruku dari sujud ya. Kemudian di dalam adapun dasar hukumnya i'tidal adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna wasfat salatan Nabi. Siti Aisyah memberikan gambaran tentang sifat salatnya Nabi ya. Faqalat fakana idza rafa'a ra'sahu, Siti Aisyah berkata, Nabi apabila mengangkat idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya minar ruku, dari ruku, lam yasjud, tidak sujud hatta yastawi qa'iman, sehingga dia berdiri tegak lurus ya. Faqala lirajulin salatahu, Rasulullah SAW berkata pada orang yang seorang laki-laki yang sholatnya tidak sempurna. Perkara ya'lim kaifiyatah, Rasulullah memberikan pembelajaran bagaimana cara-caranya sholatnya sempurna. Sumarfa hatta tatadila qa'iman. Sumarfa, kemudian irfa ya, bangunlah ya. Hatta tatadila, sehingga kau tegak lurus ya, qa'iman dalam keadaan berdiri ya. Kemudian hadis yang ke-7 adalah as-sujudu marrataini wal raka'ataini. Melaksanakan sujud 2 kali dalam setiap rakaat ya. Kemudian yang ke-8 adalah al-julusul baina sajdain, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 adalah al-julusul akhir, duduk yang akhir. Kemudian yang ke-10 adalah tasyahudul akhir, at-tasyahudul julusul akhir, membaca tahiyat pada duduk yang terakhir. Kemudian yang ke-11 as-shalatu ala nabi ba'da tasyahhud akhir, membaca salat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Kemudian yang ke-12 at-taslimatul ula, membaca salam yang pertama. Yang ke-13 at-tartib adil arkan hasba urudiyah, berurutan di antara rukun yang ada sesuai dengan urutan yang ada. Ini adalah beberapa rukun daripada sholat ya. Kemudian hal-hal yang sunnahnya sholat ya, sunnah daripada sholat secara garis besar aja. Surat-surat yang dilaksanakan sebelum sholat, yang satu adalah al-adhan, yang kedua adalah al-iqamah ya. Kemudian sunnahnya sholat itu ada nama sholat ab'ad. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat hayat ya. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Apa sunat ab'ad itu? Sunat ab'ad antara adalah tasawuf akhir awal. Itu adalah namanya sunat al-ab'ad ya. Kemudian
Yang kedua adalah as-salatu ala nabi akhir batas awal, baca sholawat kepada Nabi setelah tahiyat awal ya. Yang ketiga adalah al-julusu li tasyahudil awal, duduk pada tahiyat awal. Yang keempat adalah as-salatu ala nabi ala alin nabi ba'da sul akhiri, membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tahiyat akhir ya. Kemudian yang kelima adalah al-qunut idal ididal min ra'asaniyah fi salatil fajri, membaca kunut pada setelah ididal dari ketika ididal pada rakaat yang kedua dari sholat subuh. Itu adalah termasuk sunat ab'ad. Kemudian surat hayat ya. Apa saja surat hayat itu ya? Surat hayat adalah diantaranya surat hayat adalah surat-surat yang apabila ditinggalkan oleh orang musolat ya tidak disunahkan untuk menambahnya dengan sujud sahwi. Berbeda dengan surat ab'ad ya. Kalau sunat ab'ad adalah sholat sunat sunnah ya. Dimana kalau ditinggalkan maka boleh ditambal dengan sujud sahwi ya. Dengan sujud sahwi itu adalah surat ab'ad ya. Kalau ditinggalkan maka ditambal dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Kalau hayat ya, sunat sholat yang bila ditinggalkan tidak disunahkan untuk menambahnya dengan sujud sahwi ya. Adapun sunat hayat dapat dirangkum sebagai yang berikut. Satu adalah raf'ul yadi inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'inhu, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram wa inda ruku' dan ketika ruku' wa raf'in ketika bangun dari ruku' ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wat'ul yadi al-yumna ala dhuhri yadi al-kusra, meletakkan tangan yang kanan di atas punggung daripada tangan yang kiri ya. Kemudian yang ketiga adalah an-nadru maudhi sujud, melihat kepada tempatnya sujud. Yang keempat adalah idatiku sholat di takbir bagi tawajuh, memulai sholat setelah takbir atau ikram dengan membaca tawajuh tuh. Ini wajah alladzi fatara samawati wal ardi. Ini adalah termasuk sunat hayat ya. Kemudian yang kelima adalah al-isti'adzatu ba'da tawajuh, membaca ta'awud setelah membaca tawajuh ya. Ini wajah tuh ya, wajah dari tawajuh, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Baru memulai dengan baca Fatihah. Kemudian yang kelima adalah al-jahru bil qira'ati bi maudi wa israr bi maudi, membaca keras ketika membaca Fatihah di tempatnya, dia membaca ayat Quran atau membaca Fatihah di tempat membaca yang keras, wal israru bi maudi, dan membaca pelan di tempatnya ketika membaca yang pelan. Kemudian yang ketujuh adalah at-ta'min inda hidayil Fatihah, membaca amin ketika mengakhiri daripada Fatihah ya. Yang ketiga adalah qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah, membaca suatu dari ayat Al-Qur'an setelah membaca Fatihah. Kemudian yang kesembilan at-takbiru indal intiqalat, membaca takbir ketika berpindah ya, dari rukun yang satu kepada rukun yang lain ya. Kemudian yang ke-11 adalah tasbihu inda ruku' wa sujud, baca tasbih di ruku' dan sujud. Yang ke-11 adalah watul yadain au ala awwalil fakhdaini fil jasadi tasyahud, meletakkan dua tangan di permukaan dua pupu ya, pada dua duduk ya, pada dua jalsatail ada sahud, dua duduk tahiyat di bagian tahiyat awal atau tahiyat akhir. Yang ke 12 adalah tawarruku bijatil akhir wa tiraswiriha, melaksanakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah orang yang sholat itu duduk di pantatnya, di bokongnya tepatnya yang sebelah kiri ya. Kemudian kaki yang kanan ditegakkan ya, itu adalah namanya duduk tawarruk ya. Kemudian yang ke-13 adalah membaca sholawat Ibrahim ya, membaca sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina, membaca sholat Ibrahim ya. Membaca sholat Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina kama shollaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim gitu. Itu adalah namanya sholat Ibrahim. Summa doa ya, membaca doa ya, membaca doa ya, membaca doa pada tasyahud al-akhir setelah tahiyat akhir. Jadi di sunnah termasuk surat hayat ini, membaca doa
setelah akhir ya. Misalnya Allahumma inna a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil masih wa min fitnatil masih dajjal. Itu adalah doa-doa ya termasuk sunnah hayat ya. Kemudian yang ke-15 adalah iltizamul khusyu' bi salat ya. Jadi komitmen ya, tetap selalu khusyuk dalam semua kegiatan di dalam salat ya. Apa khusyuk itu? Khusyuk adalah yaqdatul qalbi ila ma yuradditul lisan minal qiraati wal tilawatiyah. Terhadap apa yang diulang-ulang oleh lidah dari berbagai macam bacaan dan zikir dan doa-doa ya. Jadi ketika dia membaca itu adalah menghayati dan merenungkan, memahami terhadap apa-apa yang dibaca dengan kesadaran hati. Kemudian ini adalah beberapa sunat abad ya. Berikutnya adalah beberapa sunnah yang dilaksanakan setelah sholat ya. Beberapa sunnah yang dilaksanakan setelah sholat ya. Sunnah yang dilaksanakan setelah sholat ya. Satu, al-istighfar wa dzikr wa doa, membaca istighfar dan dzikir dan berdoa ya. Allahumma antas salam. Di dalam hadis Muslim disebutkan para muslimun alaihi salam kan itu Rasulullah min salatihi istighfarullah salasa. Rasulullah SAW ketika selesai salat Rasulullah beristighfar kepada Allah Taala 3 kali. Kemudian Nabi berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram ya. Nah, itu adalah doa yang dibacakan Rasulullah ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu sallam qala mu'aqibatun la akhiba qailun nadu prakal salatin ya. Mu'aqibatun. Jadi mu'aqibatun la yakhibu ya. Qailun nadu salatin, tidak akan rugi orang bacanya setelah salat wajib ya. Salatun wa tasabasuna tigatan. 33 baca tasbih 33 wa salatun wa sabuna tahmidan baca 33 takbir alhamdulillah wa salatun wa sabuna baca 33 takbir ya. Ini adalah doa yang dibaca setelah sholat ya. Kemudian yang berikutnya adalah ayat takilan nakli min maudin fardihi itaksur man sujud ya, berpindah ketika melaksanakan sholat sunat dari tempat sholat fardu. Itu adalah hal yang sunahkan setelah sholat. Yang ketiga adalah baita shollu fil masajid bahkan faina yang khusuf ya magi kata yang surifu. Jadi apabila sholat di masjid dan di belakangnya ada orang perempuan disunahkan mereka tinggal berdiam diri di tempatnya sehingga orang-orang perempuan tidak keluar agar tidak bercampur antara laki dengan perempuan. Ini adalah beberapa hal yang sunahkan yang terkait dengan hal-hal yang disunahkan dalam sholat ya. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang terkait dengan mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan daripada sholat ya. Satu, al-kalamul amdu mubtilatus sholat, hal yang membatalkan sholat. Secara singkat saja ini. Satu adalah al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja ya. Jadi maksud dengan berbicara dengan sengaja adalah selain Al-Quran, zikir dan berdoa ya. Ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah al-filul katsir, melakukan tindakan pekerjaan yang banyak ya. Ini maksud dengan filul katsir adalah melakukan hal yang bertentangan dengan pekerjaan sholat ya. Dan itu adalah tindakan itu banyak dan berkelanjutan ya. Ini ada yang memberikan makna wadab itu kasroti, adapun batasan yang dikatakan pekerjaan banyak adalah salasu harokatin basoidan, 3 kali gerakan atau lebih ya. Itu adalah al-fi'lu katsir. Yang kedua mulaqatun najasatil lisabin abadin, bertemunya atau ketemunya najis kepada pakaian ataupun badan ya. Artinya bahwa najis itu menimpa kepada pakaian ataupun badan atau tempat ya, itu adalah bisa membatalkan daripada sholat. Yang keempat adalah inkishafu syai'inal aurat, terbukanya suatu dari aurat. Yang kelima adalah aklu wasyurbu, makan dan minum, itu membatalkan daripada sholat. Kemudian
Yang keenam adalah hadis kota taslimat ula, hadas sebelum salam yang pertama. Yang keenam adalah atanahluh wa dhahku wal buka wal anin indar bi kulli hadikal khamani. Jadi dehem ya, tertawa atau menangis dan merintih ya. Yang kedelapan adalah taghayyurun niyah, berubahnya niat. Yang kesembilan adalah istidbar kiblat, membelakang kiblat. Itu beberapa hal yang membatalkan sholat. Kemudian berikutnya adalah saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan tema dari tentang sholat ya. Mungkin nanti kita lanjutkan tentang topik lain, yaitu terkait dengan masalah sunat-sunat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan itu menjadi semacam bahan untuk diskusi bersama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.